Yuk. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya bahwa kita tetap setia menantikan janji-janji Tuhan. Amin. Mari saudara yang bersuka cita pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan pagi hari ini sebab Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan kau baik Tuhan. Kami mau memuji kau pagi hari ini Bapa. Yes, saya mau katakan sungguh kau Allah yang dahsyat dan hidup dalam hidup kami. Saatnya kami berkumpul bersama dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya Tuhan, kami datang pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Tuhan, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan, amin. Dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dahsyat kau Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Sekali lagi saudara kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan kami yang ada di surga, yang bertahta di dalam kerajaan Allah, terpujilah namamu, Allah kami yang baik, Allah kami yang senantiasa melindungi berkati kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan. Kami percaya sampai hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setiamu, dan berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan untuk meneguhkan setiap kami. Berkata-katalah sebab kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya akan mengambil judul isolasi. Dalam Kamus Besar, isolasi itu artinya yaitu memisahkan atau mengucilkan. Tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan membuat terjadi adanya isolasi hari-hari ini, yaitu untuk memisahkan hal yang baik dan yang tidak baik, hal yang benar dan yang tidak benar. Dalam kekristenan kita mengenal hal kebenaran, dan itulah yang mau Tuhan pisahkan daripada kita. Yang tidak baik itu agar dipisahkan, dan yang tidak benar akan dipisahkan. Amin. Ada satu pribadi yang kita lihat, yakni seorang pendoa, seorang motivator, seorang yang berintegritas, dan seorang yang visioner. Ia adalah Nehemia. Ia membawa hatinya yang hancur kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan tembok Yerusalem yang telah hancur. Ia memiliki hati merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan kembali dibangun di tembok Yerusalem, di Israel, di Yerusalem. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita baca di Nehemia 1 ayat 4 dan 5. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ada hal yang digarisbawahi di sini, saudara, bahwa Tuhan berjanji, perjanjian dan kasih setianya, kasih setia Tuhan, Dia berkenan terhadap orang yang kasih kepada Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam kitab ini, saudara. Hal yang pertama kita lihat di sini bahwa pertama yang dilakukan oleh Nehemia yakni bertekun dalam doa dan puasa. Di sini kita melihat bahwa Nehemia membawa hatinya kepada Tuhan, mengungkapkan hatinya yang tulus dan bersih kepada Tuhan. Ia menyatakan selama hidupnya bahwa ia mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sehingga ia datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memulihkan bangsanya, untuk memulihkan tembok Yerusalem yang telah runtuh. Hal ini mengingatkan kepada saya pribadi
dan tentunya kepada kita semua. Apakah selama ini kita hidup bersih dan tulus dan mengasihi Tuhan? Bahkan apakah kita melakukan perintah-perintahnya? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Ketika itu mungkin bangsa Israel berpikir bahwa kapan akan pemulihan terjadi? Kapan Tuhan akan pulihkan? Kapan kehancuran ini akan dipulihkan untuk menjadi baik? Hari-hari ini banyak pertanyaan. Ketika kita semua tahu hari-hari ini ada COVID-19 terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan orang-orang bertanya, kapan ini akan berhenti? Kapan ini akan berakhir? Kapan COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi ini? Tidak ada kepastian. Dunia mengatakan tidak ada kepastian. Kemarin, saudara, saya diminta oleh perusahaan untuk mengecek darah. Karena itu adalah memang persyaratan hari-hari ini. Kita dituntut untuk bersih dari luar dan bersih dari dalam. Artinya COVID-19 hari-hari ini musuh terbesarnya adalah hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, membersihkan diri, keramas dari mana saja kita pulang ke rumah. Jangan menyentuh sesuatu, tetapi langsung mandi dan bersihkan semua diri kita. Demikian juga kemarin saya diminta oleh perusahaan untuk mengecek darah, memastikan bahwa saya benar-benar sehat dari dalam. Kemudian pada waktu itu saudara, saya berangkat, tetapi dalam benak saya, hati saya berkata-kata, ada satu kekhawatiran. Tapi saya percaya dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau yang memberikan kemenangan kepada aku. Engkau yang melindungi aku dan menjagai aku. Serahkan semua kehidupanku di dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, hasilnya positif, saudara. Positif bahwa di dalam diri saya ada darah anak domba Allah. Haleluya. Baik, yang pertama, saudara, poin yang pertama di sini yang akan kita bagikan yaitu pertama, Nehemia melakukan tindakan bertekun dalam doa dan puasa. Dan yang kedua, dia mengaku dosa. Dia mewakili bangsanya, meminta ampun kepada Tuhan dan membawa jeritan hati bangsanya kepada Tuhan. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia mengaku kesalahan bangsanya, bahkan bangsa keluarganya, bahkan dosa-dosa daripada keluarganya. Di Nehemia 1 ayat 6-7. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku, dikatakan di situ, telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Di sini Nehemia datang mengalahkan kedagingan, kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, topeng-topeng yang dipakai selama ini oleh bangsa-bangsanya, dosa bangsa-bangsanya. Dia datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta kepada Tuhan agar tembok Yerusalem dan nama Tuhan dibangun, didirikan, dimuliakan kembali di Yerusalem. Saudara, kita melihat bahwa bagaimana air mata Nehemia datang kepada Tuhan. Hari-hari ini pun Tuhan meminta kita, meminta saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan, membawa doa-doa bangsa ini, membawa dan meminta pertolongan pengampunan Tuhan atas bangsa kita. Kita, saya dan saudara menjadi perwakilan datang kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa. Sehingga tulah apapun itu, keruntuhan, kehancuran itu, semuanya Tuhan luputkan
oleh karena doa saudara, oleh karena doa-doa kita semua kepada Tuhan, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengaku dosa, kesalahan-kesalahan bangsa kita, kesalahan orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, bahkan diri kita bawa kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau hari-hari ini. Saudara, kita juga dalam poin ini diajarkan. Poin yang ketiga, membangun kembali tembok yang runtuh. Nehemia membangun kembali tembok yang runtuh. Di dalam Nehemia 2 ayat 18 dikatakan bahwa ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dikatakan di situ, kami siap membangun. Pertanyaannya di sini saudara kepada kita semua, apakah kita siap membangun tembok-tembok doa, tembok-tembok mezbah, tembok-tembok pujian penyembahan? Kita bawa kembali kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, membawa bangsa kami, membawa keluarga kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni kesalahan bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan luputkan kami daripada segala penghukuman, daripada segala sesuatu yang Tuhan izinkan berlaku atas bumi Indonesia ini saat ini. Mari kita bawa kembali kepada Tuhan doa-doa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan meluputkan segalanya yang terjadi hari-hari ini. Keruntuhan-keruntuhan keuangan, ekonomi, apapun itu. Karena Tuhan izinkan agar kita kembali kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan mau saudara. Dia ingin kita kembali karena begitu besar kasih Allah kepada saudara, kepada saya, sehingga hal ini dia izinkan terjadi. COVID-19 Tuhan izinkan terjadi untuk kita kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan membawa doa-doa kita, doa-doa bangsa ini kepada Tuhan, dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Gereja hari-hari ini boleh tutup, rumah-rumah ibadah boleh tutup, tetapi saya percaya Tuhan mendatangi kita, Tuhan ada di rumah kita masing-masing hari-hari ini. Karena apa? Karena ada doa, ada pujian penyembahan, ada mezbah yang dibangun, ada tembok-tembok doa yang hari ini kita bangun di rumah kita masing-masing. Dan itulah yang Tuhan mau. Selama ini mungkin kita sudah tidak lagi membangun itu di dalam rumah kita. Selesai gereja kita pulang, dan kita melakukan kegiatan kita, rutinitas kita. Tetapi hari-hari ini Tuhan lebih fokus lagi meminta kita untuk berdoa, membangun mezbah itu kembali kepada Tuhan dan membawa kemuliaan itu kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita. Ketidakpastian hari-hari ini membuat orang semakin galau saudara, membuat orang semakin ragu. Apa benar? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan diam? Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan mau mengalihkan perhatian kita kembali kepadanya, untuk kita datang kepadanya dan beribadah lagi kepadanya, dan memberikan pengharapan kita bukan kepada dunia ini, bukan kepada orang yang bisa kita andalkan, tapi kita anggap yang bisa kita andalkan, tetapi kita membawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Kepastian hanya ada di dalam Kristus. Itulah yang nyata saudara. Kepastian hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia mereka, dunia tidak memiliki kepastian, tetapi kepastian Kristus itu sudah dijamin. Ayat tambahan di sini di Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, Tuhan mengatakan kepastian. Kenapa saya katakan kepastian? Karena Tuhan itu adalah air kehidupan. Ia adalah roti yang hidup, roti kehidupan. Kemudian dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Tuhan katakan. Tidak ada keraguan-raguan.
tetapi yang ada hanya kepastian di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita baca kembali Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di Yohanes 6 ayat 33 sampai 35, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kepastian ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia hari-hari ini bertanya, tidak ada kepastian kapan akan berakhir semuanya ini. Tetapi di dalam Kristus, apapun yang terjadi, saudara, Tuhan izinkan hari-hari ini bukan membuat kita semakin gentar, tetapi semakin kuat, semakin berpegang teguh kepada Tuhan, dan mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa melewati hari-hari ini bersama-sama dengan Kristus. Kalau hari-hari ini dunia memprediksikan bahwa bencana-bencana terjadi dimanapun terjadi, hari ini saya dan saudara ada di kota ini, ada di bangsa ini untuk berdiri bagi bangsa kita agar Tuhan luputkan semuanya. Saudara, mari tetap maju bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan Kristus ada kepastian, ada kehidupan yang benar, yang kekal, dan kemenangan ada bagi anak-anaknya, bagi umatnya yang berserah kepadanya. Kita percaya dengan kejadian ini, dengan apa yang Tuhan izinkan, akan ada kebangkitan, akan ada penuaian, akan ada revival daripada umat-umat Tuhan, daripada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan mau ambil kembali itu, dan melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Mari kita terus beritakan kabar baik buat Tuhan kita. Mari beritakan Injil. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mari terus maju melangkah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita sementara, tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal, kepastian dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang ada di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.